Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Emelda Widian, NIM D032431. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi pentingnya dalam perencanaan wilayah dan kota yang mengenai struktur ruang dan pola ruang. Adapun konsep dasar dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah yaitu RT/RW dan rencana detail tata ruang yaitu RDTR. Struktur ruang dan pola ruang secara umum. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, keduanya merupakan komponen utama yang direncanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berdaya guna. Yang pertama, struktur ruang, yaitu struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana serta sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Pusat-pusat permukiman ini adalah hierarki pusat kegiatan yang menunjukkan fungsi dan peran suatu kawasan. Contohnya, pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal, dan hingga pusat pelayanan. Hierarki ini menentukan tingkat pelayanan yang diberikan oleh suatu kota atau kawasan. Sistem jaringan prasarana ini mencakup infrastruktur utama yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan melayani wilayah seperti sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan tujuan struktur ruang menciptakan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antara wilayah serta memastikan aksesibilitas yang baik menuju pusat-pusat kegiatan. Adapun yang kedua, pola ruang. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah, termasuk peruntukan untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Ini adalah aspek yang mengatur penggunaan lahan. Kawasan lindung, protective area, kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Contohnya, hutan lindung, kawasan bergambut, sempadan sungai atau pantai, dan RTH, ruang terbuka hijau. Kawasan budidaya, cultivation area, kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan sosial ekonomi masyarakat seperti kawasan permukiman, kawasan perdagangan, kawasan industri, kawasan pertanian, kawasan perkantoran, dan kawasan pertahanan dan keamanan. Tujuan pola ruang mengendalikan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan serta mencegah konflik pemanfaatan lahan. Adapun keterkaitan dan output. Struktur ruang dan pola ruang saling terkait dan harus disusun secara terpadu. Struktur ruang menentukan di mana kegiatan utama yaitu pusat-pusat akan berada dan bagaimana mereka dihubungkan ke jaringan. Pola ruang mengisi ruang-ruang di antara pusat-pusat tersebut dengan peruntukan lahan yang sesuai di lindung dan budidaya. Output dari perencanaan struktur dan pola ruang ini adalah peta rencana tata ruang yang menjadi instrumen hukum panduan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah tersebut. Baik, itulah tadi penjelasan salah satu materi penting dalam
perencanaan wilayah dan kota yang mengenai struktur ruang dan pola ruang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi